Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Ari Kusmiwianti. Saya adalah salah satu DIS dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang topik sharing pembelajaran yang menjadi salah satu penilaian pada PDD UKT-PT. Mata kuliah yang akan saya bawakan adalah Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang akan disampaikan kepada mahasiswa semester 5 Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Malang. Berikut kami sampaikan rencana pembelajaran semester yang sudah kami unggah pada laman LMS yang kami gunakan untuk pembelajaran keseharian dengan mata kuliah KBKR, Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi untuk mahasiswa semester 5 Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Malang. Nama mata kuliah Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Adapun ini adalah peta konsep atau peta capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian untuk kode mata kuliah BD 6.122 dengan besaran SKS sebanyak 4 SKS, 1 teori, 1 seminar, dan 2 praktikum. Adapun dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mendapatkan kemampuan dalam melakukan asuhan kebidanan, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi dengan tetap memperhatikan aspek penghargaan terhadap kedudukan perempuan di masyarakat serta hak-hak reproduksi yang didasari konsep-konsep sikap keterampilan dan evidence base dalam praktek pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Adapun untuk materi yang akan saya bawakan adalah mengenai materi dasar tentang pemasangan AKDR yang menjadi salah satu topik di sub CPMK 6, yaitu jenis keuntungan keterbatasan cara penggunaan berbagai metode kontrasepsi jangka panjang. Dari materi yang akan saya sampaikan, bisa diharapkan bahwa mahasiswa akan mampu menjelaskan kembali terkait profil, kemudian cara kerja, kemudian keuntungan dan kerugian penggunaan AKDR. Serta mahasiswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi terkait siapa yang boleh menggunakan AKDR dan siapa yang tidak boleh menggunakan AKDR, waktu pemasangan, serta cara yang tepat pada saat melakukan pemasangan AKDR. Metode yang kami gunakan adalah metode hybrid, yaitu separuh menggunakan tatap muka secara luring, kemudian ada sebagian mahasiswa yang menggunakan tatap maya atau virtual learning. Adapun pada saat proses interaksi pembelajaran tetap kami gunakan prinsip interaktif antara mahasiswa dan dosen, sehingga mahasiswa bisa menanyakan materi yang kurang dimengerti untuk bisa dibahas secara bersama-sama. Evaluasi pembelajaran. Oke. Pada materi kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan teori dasar pemasangan AKDR serta review tentang langkah-langkah pemasangan AKDR yang merupakan bagian dari sub CPMK 6, yaitu penggunaan berbagai metode kontrasepsi jangka panjang. Adapun untuk tujuan pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan kembali terkait dengan profil dan jenis AKDR, kemudian cara penggunaan atau cara kerja AKDR, keuntungan dan kerugian AKDR, serta diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi siapa saja yang boleh menggunakan AKDR dan tidak boleh menggunakan AKDR,
waktu yang tepat dalam pemasangan, serta cara pemasangan yang tepat serta efektif sebelum menggunakan HKDR. Metode pembelajaran kami lakukan secara hybrid. Ada sebagian yang melaksanakan secara tatap muka dan sebagian lagi melakukan dengan tatap maya atau virtual learning. Dan kita lakukan dengan metode discovery based learning berdasarkan dari buku yang telah mereka pelajari sebelumnya. Proses pembelajaran kami lakukan dengan prinsip interaktif, yaitu membahas tentang topik-topik atau materi yang kurang dimengerti oleh mahasiswa untuk kita diskusikan secara dua arah antara dosen dan mahasiswa. Evaluasi formatif dilakukan dengan cara menanyakan kembali terkait materi yang telah disampaikan, kemudian making scheme untuk menilai penugasan yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa setelah mengikuti materi terkait penggunaan kontrasepsi jangka panjang dan jangka pendek. Adapun untuk evaluasi sumatif dilakukan dengan ujian tengah semester. Demikian, selamat mengikuti. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas tentang kontrasepsi HKDR, ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, cara singkat, tepat, dan cepat kita selesaikan tadi. Kita akan tahu tentang pengertian, jenis, cara kerja, keuntungan dan kerugian, gitu ya. Kemudian siapa saja yang boleh menggunakan, siapa saja yang tidak boleh menggunakan, gitu ya. Kemudian waktu penggunaannya kapan, hal-hal yang diperhatikan, terus langkah-langkah secara runut, secara garis besar untuk pemasangan. Siap, Mbak, untuk belajar? Siap. HKDR itu apa? Alat kontrasepsi dalam rahim. Kalau masyarakat luas, masyarakat awam menyebutnya adalah IUD, atau ada yang bilang spiral. IUD, intrauterine device. HKDR satu alat untuk menjaga kehamilan yang efektif, aman, reversibel. Dikatakan efektif karena memang dia jangka panjang, aman, relatif tidak ada efek samping terhadap seluruh sistem yang ada di dalam tubuh, gitu ya. Kemudian dia terbuat dari logam kecil yang dimasukkan ke dalam uterus melalui kanalis cervicalis. Ingat, berarti ada sesuatu, ya, ada benda lain atau benda asing yang nanti akan masuk ke dalam uterus. Itu yang harus Bapak catat. Berarti kalau seseorang menggunakan kontrasepsi HKDR, ada alat bantu yang akan digunakan. Gitu ya. Berarti tidak semata-mata tubuhnya sendiri yang modal, gitu ya, tapi ada alat lain yang harus dimasukkan ke dalam. Oke. Efektif, jangka panjang, ya. Tapi dia perlu bantuan dari tenaga kesehatan untuk melakukan pemasangan maupun pencabutan. Itu profil. Nah, jenis-jenis HKDR yang ada di Indonesia yang biasanya kita gunakan adalah yang CUT 380A. Nah, Mbak semua sudah pernah melihat barangnya untuk IUD? Pernah, ya? Kita sudah sering masuk ke lab, ya, dan Mbak nanti akan setelah pembelajaran dasar teori ini akan langsung melakukan praktikum pemasangan di laboratorium. Dan di sana nanti akan Mbak memiliki kewenangan, ya, seolah-olah saya seorang bidan profesional yang akan melakukan pemasangan HKDR, ya. Selain HKDR CUT 380A ada Novate. Ini perbedaannya hanya pada sisi kualitas dan jangka waktu penggunaan. Kalau kita CUT 380A biasanya kita gunakan dalam jangka waktu berapa tahun, Mbak tahunnya? 10 tahun. Tuh, 10 tahun maksimal. Kemudian untuk Novate, pernah mendengar? Oke, Novate kalau kita bisa bilang bahwa ini jenis HKDR yang lebih premium. Jadi dia digunakan 5 tahun, tapi harganya lebih mahal, ya, agak jauh lebih mahal, bisa 4 kali lipat jika dibandingkan dengan CUT 380. Karena premium, karena dia agak lebih mahal, maka biasanya peminatnya pun juga calon-calon aseptor tertentu, mungkin, ya, mungkin dari kalangan ekonomi yang menengah ke atas, gitu, ya, atau mungkin beliau-beliau yang terlalu sensitif saat menggunakan HKDR CUT 380
bisa melakukan itu, bisa menggunakan Novate. Karena untuk Novate ini biasanya lebih minim sekali efek sampingnya jika dibandingkan dengan menggunakan yang COT 380. Begitu ya. Jadi yang terkenal di Indonesia ada dua ini, kalau yang lain-lain, lip slope dan lain sebagainya itu adalah masa lampau yang tidak terlalu perlu kita ketahui saja untuk sejarahnya, tapi tidak banyak dipergunakan di era zaman sekarang. Nah, ini gambarnya. Jadi perbedaannya mungkin ada di lempeng tembaga, kemudian ada di plastiknya, berbeda secara kualitas ya dengan Koper T380. Jadi nanti kalau Mbak misalkan ada bekerja atau berpraktek di rumah sakit, nanti tahu, Dek, pemasangan AKDR ini pakai Novate, ya, jangan sampai salah ambil, ya, jangan menggunakan yang 380 karena berbeda kemasannya juga. Nah, sekarang cara kerja AKDR. Tadi konsep di awal Mbak Ari sudah menyampaikan bahwa AKDR ini adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh. Berarti dia ada di organ kewanitaan perempuan, gitu ya. Nah, karena dia dimasukkan ke dalam tubuh seperti gambaran yang ada di slide, maka pasti dia fungsi atau cara kerjanya akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Yang pertama, dia mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kafum uteri. Bapak mungkin masih ingat ya, saat kemarin kita belajar tentang bagaimana proses terjadinya pertemuan antara sperma dan ovum. Saat seorang perempuan melakukan kontak seksual dengan seorang laki-laki, ya, mungkin ibu dengan suaminya, maka sperma akan disemprotkan dari liang vagina. Kemudian dia akan menyusuri, sedangkan ovum kalau pada saat ibu itu dalam kondisi subur atau fertil, maka dia akan dilepaskan dari fimbrin. Kemudian dia akan masuk ke sini melalui tuba fallopi. Sampai dengan pada masanya sperma ini akan berebut ya. Dia akan naik terus sampai ke arah tuba fallopi untuk bertemu dengan ovum atau sel telur. Begitu mereka bertemu, pertemuan inilah yang disebut sebagai fertilisasi. Gitu ya. Nah, karena ada IUD, fertilisasi ini, ovum ini tidak bisa dia datang ke sini. Sehingga tidak bisa running mencapai sperma itu karena ada alat ini tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba fallopi. Karena adanya alat ini tadi menyebabkan seputar di sini itu dia akan terjadi proses namanya peradangan lokal atau iritasi. Ya, iritasi lokal ini menyebabkan ada banyak sekali sekret ya yang keluar dari area sini, sehingga ada namanya sekret lendir-lendir yang lebih kental, lebih berlendir begitu, menyebabkan sperma ini dia tidak bisa bergerak dengan leluasa, kecepatannya berkurang jauh jika dibandingkan dengan tidak ada IUD atau AKD. Ya, mencegah bertemu, kemudian memungkinkan untuk mencegah implantasi. Kalaupun dia tadi bisa bertemu, katakanlah ini bertemu, kemudian dengan sel telur fertilisasi. Kemudian ada pada masanya dia akan tung berjalan ke arah tuba fallopi untuk implantasi. Pada hari ke-6 dia akan ada proses nidasi, ditanamkan di situ. Pada saat mau ditanamkan, ternyata kok areanya di sini tidak subur. Ya, tempat untuk penanamannya tidak subur. Kenapa? Karena ada proses peradangan itu tadi. Itulah makanya dia tidak akan bisa nempel. Tidak akan bisa dimasukkan untuk implantasi. Begitu ya. Itu secara singkat gambaran untuk cara kerja dari AKD. Sejauh ini Mbak dimengerti apa yang Bu Ari sampaikan? Dimengerti ya? Oke, baik. Kemudian keuntungannya. Ya, kalau kita bicara tentang keuntungan berarti ada hal-hal di mana seorang perempuan itu saya lebih memilih AKDR karena ada alasan tertentu. Gitu ya, karena apa? Mungkin satu, efektif, nggak perlu bolak-balik ke bidan, ya kan? Satu kali pemakaian oleh tenaga kesehatan saya merasa cocok, oke, bisa sampai 8-10 tahun, bisa sampai 5 tahun, ya. Kemudian efektif segera setelah pemasangan, boleh pagi dia pasang, misalkan katakanlah dia malam itu mau digunakan hubungan, tidak apa-apa sebenarnya
Tapi saran kita jangan dulu. Ya. Karena apa? Karena bekas insersi dari IUD ini nanti akan memberikan sedikit efek terhadap si ibu. Kadang ada kram di perut, begitu ya, sehingga kemudian muncul flek. Kalau muncul flek, maka kita harapkan ibu jangan hubungan seksual dulu sampai dengan fleknya menghilang, supaya keluhan yang tadi ada setelah pasca pemasangan tadi tidak menjadi efek samping yang berlanjut ke arah komplikasi. Sebenarnya bisa saja, boleh. Kemudian metode jangka panjang 5-10 tahun, kemudian bisa digunakan sampai dengan menopause, boleh ya, tidak ada sesuatu yang mengindikasikan misalkan kalau dia sudah usia sekian maka berpindah saja. Ini akan berbeda dengan kontrasepsi hormonal. Kalau hormonal biasanya kita pemakaian agak jangka panjang gitu, kita sudah stop karena mempengaruhi seluruh sistemik secara umum begitu. Sehingga kalau untuk hormonal biasanya kita jeda 5-10 tahun penggunaan, lepas nanti diganti metode lain, baru kemudian menggunakan kembali. Gitu ya. Kemudian tidak ada interaksi dengan obat-obatan, tidak mempengaruhi ASI, jadi tidak masalah ibu yang mau menyusui menggunakan tidak dapat dipasang segera setelah melahirkan atau abortus. Tidak perlu mengingat-ingat, tidak mempengaruhi hubungan seksual kecuali kondisi khusus. Jadi pasca nanti pemasangan biasanya seperti yang Bu Ari sampaikan tadi. Kalau ada flek, maka fleknya ditunggu sampai dengan dia berhenti dulu. Begitu sudah berhenti, silahkan nanti ada waktu 1 minggu pertama untuk kontrol ke Bu Bidan. Nah, kalau Bu Ari lebih menyarankan untuk sebelum kontrol ke Bu Bidan, kalau fleknya ini dalam 3 hari dia sudah selesai, silahkan Bu hari keempat bisa mencoba melakukan hubungan seksual. Begitu. Oke, angkat tangan. Oh, saya ada produktif. Oke, good. Terus? Nulipara. Oke, kalau tahu nulipara itu apa? Oke, dia sudah pernah melahirkan, walaupun anaknya ini tidak viabel. Paham ya? Nah, ini dia. Ada nulipara, dia menginginkan kontrasepsi jangka panjang, gitu ya. Kemudian ibu ini bisa menyusui atau tidak boleh setelah abortus tanpa ada infeksi. Ingat, ada catatan. Tidak boleh kalau abortusnya ada infeksi. Selesaikan dulu infeksinya. Jadi tidak boleh kita menambahkan resiko infeksi pada kondisi ibu yang sudah infeksi, ya. Tidak menghendaki metode hormonal, resiko IMS, dan ibu dengan kondisi khusus. Seperti apa? Varises tadi, hipertensi, ibunya merokok, gitu ya. Kemudian ibu dengan pemberian obat-obatan misalkan terkait dengan kondisi kejang dan lain sebagainya. Boleh menggunakan IUD. Jadi IUD itu istilahnya lebih fleksibel untuk semua kondisi jika dibandingkan dengan metode kontrasepsi hormon. Seharusnya ini menjadi tugas dari Bapak semua ya, yang ada di kelas maupun yang ada di rumah, bahwa Bu Bidan ini harus mengkampanyekan tentang keamanan dari metode kontrasepsi AKDR. Sehingga banyak perempuan yang tahu. Saya rasa kalau mereka tahu, mereka akan lebih bisa menerima. Gitu. Nggak tahu karena takut. Bu, dadak dibuka-buka gitu ya. Oh, harus begini, harus begini. Aduh, begitu ada di dalam itu kita nggak bisa lihat barangnya loh Bu. Kayak umekrono nanti kayak pindah ke paha. Ya, nggak ada namanya pindah ke sana ke sini. Gitu ya. Kemudian yang tidak boleh menggunakan kira-kira siapa saja? Ibu hamil. Oke, good. Terus? Oke, ini hamil, perdarahan vagina, menderita infeksi, kemudian ada kanker, kemudian ukuran panggul kurang dari 5 cm. Nah, ini menjadi indikator yang jelas, karena nanti Mbak harus mengukur menggunakan sonde, kalau dia kurang dari 5 cm tidak diperbolehkan. Kapan waktu penggunaan? Setiap saat asal ibu tidak hamil, segera setelah melahirkan, ya bisa dalam waktu 2 hari atau 48 jam, atau setelah 4 minggu postpartum. Kemudian 1-5 hari pasca mata kandungan, setelah abortus tanpa infeksi, atau hari pertama sampai dengan hari ke-7 siklus haid. Sedikit Bu Ari review terkait langkah dalam pemasangan KDR. Nah, nanti Bapak akan praktikum ke laboratorium. Sebelum praktikum, Bapak nanti bisa dilihat di Google Class ya, terkait dengan materi yang Bu Ari sampaikan di sini. Kemudian nanti akan ada e-book yang akan di situ disampaikan.
langkah-langkah pada saat nanti akan dilaksanakan pada saat pemasangan AKDR. Ya. Yang pertama, kita lakukan pemeriksaan awal dulu. Bapak kurang lebih sudah membaca kan ya? Pemeriksaan awal dilakukan palpasi perut. Ini sakit apa tidak, Bu? Sakit apa tidak? Untuk mengetahui kondisi adneksitis, untuk mengetahui ada nggak PID atau infeksi di area suprapubik dan di area panggul secara keseluruhan. Gitu. Awal dulu. Baru kemudian silahkan cuci tangan. Bu Ari jadi peraganya ya. Kemudian silahkan pasang sarung tangan. Ini review saja. Setelah pembelajaran dengan Bu Ari ini nanti kita akan intens untuk melakukan praktikum pemasangan. Kemudian kita lakukan inspeksi. Ingat, setelah pemasangan handspoon, inspeksi ya inspeksi. Jangan mencampur adukan antara pemeriksaan inspeksi dengan palpasi. Jadi kita lihat aja dulu, lihat thread inspeksi kondisinya dulu. Thread dilihat kebersihannya dulu secara umum ya. Ada nggak di situ ada tanda-tanda IMS dan lain sebagainya. Ada pengeluaran duh atau darah yang tidak tahu sebabnya apa misalkan begitu ya. Inspeksi dulu. Baru kemudian dilakukan palpasi. Palpasi khususnya apa? Di area kelenjar scan dan area kelenjar Bartolini. Hanya ada 4 titik. 2 ada di atas, samping kanan dan kiri muara uretra. Kemudian yang bawah itu ada di area perineum bawah. Ya, ada di area vestibulum di sana. Di sana nanti ada 2. Jadi hanya ditekan di 4 titik itu. 1 atas skin kanan, skin kiri. 2 kelenjar Bartolini kanan, Bartolini kiri. Tidak ada namanya urut. Inilah malih tadi namanya masase labia. Nanti beda lagi tujuannya ya. Nah, hanya dipencet saja, ada 4 titik saja itu. Kemudian ditanya, Ibu saat saya menekan ini ada perasaan sakit atau tidak? Berarti ada peradangan atau tidak di area 4 kelenjar itu tadi. Hanya begitu saja. Kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan in speculo tanpa mengunci. Kita masukkan spekulum tanpa dikunci karena kita hanya melihat dilihat spekulum di situ aja kondisinya di dalam seperti apa tanpa melakukan prasata bukti. Gitu ya. Melihat in speculo, setelah dilakukan in speculo, kemudian kita lakukan pemeriksaan bimanual. Spekulo taruh, kemudian Bapak melakukan pemeriksaan bimanual. Masukkan jarinya satu demi satu ya. Kemudian masuk ke dalam untuk kemudian melakukan pengecekan mulai dari jalan lahir sampai ke arah porsio ya, sampai kemudian di sana nanti dilihat posisi dari uterusnya ini ante atau retro gitu ya. Kemudian ada tidak sesuatu yang ada di kafum dugulasi, ada di bawahnya di sekitar adneksa kanan maupun kiri, ada tumor atau tidak di sana gitu ya. Kemudian ada enggak nyeri goyang, kalau ini ditarik ke arah kanan maka tangan kirinya dilihat menyentuh ke adneksa kiri gitu ya. Demikian pula sebaliknya untuk mengetahui ada adneksitis kanan atau kiri. Jadi bimanual dulu, kemudian setelah itu menyampaikan hasil. Nah, jadi hasil di sini harus ditekankan bahwa Ibu sejauh ini, ingat ada kata-kata sejauh ini hasil pemeriksaan Ibu dalam kondisi bagus. Gitu ya. Karena setelah ini nanti akan ada namanya syarat pemasangan IUD yaitu panjang sonde tadi. Jadi kita tidak bisa mengatakan final, Ibu bisa dipasang ya pada periode ini. Ya, sejauh ini kondisi bagus, kemudian dilakukan persiapan alat untuk pemasangannya, baru kemudian kita pasang ya spekulum, kemudian dibersihkan menggunakan dipors untuk area jalan lahirnya sampai ke dalam, kemudian kita pasang tinakulum di jam berapa, Mama? 11 boleh atau kelawan dari 11 apa berarti? 1 ya. Karena kita memudahkan biasanya kita menggunakan 11 karena kita posisinya tangan kita ada di center kiri. 11 thread gitu ya, kemudian untuk menarik. Sebenarnya tinakulum ini fungsinya adalah untuk menarik posisi atau mensejajarkan dari porsio agar dia lurus thread ke depan saat kita melakukan pemasangan itu mudah. Gitu ya. Jadi dia ada fungsinya. Kemudian melakukan pengukuran uterus dengan sonde uterus. Nah, ini endingnya tadi harus ada syarat terakhir dari penggunaan AKDR. Setelah itu kita sesuaikan hasil pengukuran dengan perhatikan 3H. Apa itu kesejajaran antara ini? T-nya, T AKDR. Sejajar dengan biru-biru.
harus sejajar. Nanti kalau tidak sejajar, biru-biru ini hanya indikator yang bisa Mbak lihat dari luar, yang terlihat hanya biru-biru. Tapi yang lengan IUD Mbak tidak terlihat. Kalau biru-birunya ini tadi tidak sejajar dengan lengan IUD, sedangkan Mbak di luar hanya bisa melihat biru-birunya, dan biru-birunya Mbak sejajarkan, tapi lengan IUD-nya ternyata dia begini. Kemudian saat Mbak melakukan withdrawal, sudah, dia nanti akan mencelek. Paham ya? Jadi ada dua indikator. Ini kemudian lengan IUD, kemudian inserter harus mepet ke IUD. Karena saat Mbak withdrawal, inserter ini berfungsi mendorong agar lepas IUD-nya. Kalau tidak mepet, saat Mbak withdrawal, tidak akan bisa lepas IUD. Alhasil, begitu nanti mau dikeluarkan, semua ikut ini, plus dengan IUD-nya. Gagal. Gitu ya. Oke. Kemudian lakukan insersi IUD, menarik inserter setelah selesai pemasangan, ya, dilakukan withdrawal untuk pemasangannya, kemudian dilakukan pemotongan benang IUD. Ingat, Mbak ada banyak sekali alat yang Mbak pegang di sana. Ada tenakulum yang menarik, kemudian di sana harus menyangga spekulum, kemudian ada gunting yang dimasukkan, ya, ada banyak alat. Kemudian ada IUD yang tabung IUD yang kita juga harus pegang. Nah, entah pakai jari ini. Yang penting prinsip tenakulum harus bisa kita tarik dengan dua jari ini. Seret untuk menarik. Kemudian spekulum kita tahan, entah dengan kelingking atau apa yang bawah, gitu ya. Kemudian nanti kalau inserternya tabungnya ini sudah siap digunakan, ya kita plug bersamaan dengan tenakulum tadi. Harus bisa teraba semua atau terpegang semua alat itu. Ya. Kemudian keluarkan tabung IUD, lepaskan tenakulum dan dilakukan penekanan di pulse untuk melihat apakah ada perdarahan aktif setelah pemasangan, gitu ya. Kemudian setelah itu kita lepaskan spekulum. Rapikan pasien, bereskan alat, kemudian lakukan konseling pasca pemasangan. Oke, itu tadi yang bisa Bu Ari sampaikan. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Silakan Mbak, ada 2 pertanyaan. Boleh. Oke, silakan Mbak Cindy. Oke. Oke, mungkin redaksinya agak ada kesalahan. Oke, terima kasih Mbak Cindy, pertanyaan bagus sekali. Kerugiannya adalah klien tidak bisa mencabut tidak bisa mencabut IUD sendiri. Jadi intinya adalah klien tidak bisa menghentikan penggunaan IUD, tidak akan bisa. Itu kerugian. Jadi menurut pasien, kalau misalkan saya menggunakan kondom, gitu ya, maka saya bisa saja hari ini saya lepas kondom, saya nggak akan menggunakan kondom. Pernyataannya adalah kerugiannya pasien tidak akan bisa mencabut IUD itu sendiri. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Nah, ya, silakan. Nah. Oke. Di Google Class, gitu ya. Kemudian nanti akan Bu Ari evaluasi, gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya nanti materi ini juga nanti akan bisa masuk di tes sumatif, ya, masuk ke dalam ujian tengah semester yang nanti Mbak harus menyongsongnya paling tidak 2 minggu lagi, ya. Silahkan nanti belajar dengan sangat intensif agar semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita rencanakan, gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak atas partisipasi hari ini dan semangat belajarnya untuk hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari bersama, dan semoga untuk kedepannya bisa memberi mengambil ilmu yang lebih banyak dan lebih manfaat lagi sehingga bisa memberikan manfaat kepada semua masyarakat pada akhirnya. Gitu ya. Baik, terima kasih. Bu Ari akhiri, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak. Ya.